Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nuhaida dengan NIM 13020200268 dari kelas B1 akan memenuhi tugas UAS keamanan sistem komputer. Eh, maka di sini saya akan menjelaskan eh, makalah algoritma kriptografi klasik. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua suku kata yaitu kripto dan grafia. Kripto artinya menyembunyikan, sedangkan grafia artinya tulisan. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi, seperti kerahasiaan data, keabsahan data, integritas data, serta autentikasi data. Tetapi tidak semua aspek keamanan informasi dapat diselesaikan dengan kriptografi. Kriptografi dapat pula diartikan sebagai ilmu atau seni untuk menjaga keamanan pesan. Ketika suatu pesan dikirim dari suatu tempat ke tempat lain, isi pesan tersebut mungkin dapat disadap oleh pihak lain yang tidak berhak untuk mengetahui isi pesan tersebut. Untuk menjaga pesan, maka pesan tersebut dapat diubah menjadi suatu kode yang tidak dapat dimengerti oleh pihak lain. Enkripsi adalah sebuah proses penyandian yang melakukan perubahan sebuah kode atau pesan dari yang bisa dimengerti disebut plain text menjadi sebuah kode yang tidak bisa dimengerti disebut dengan ciphertext. Sedangkan proses kebalikannya untuk mengubah ciphertext menjadi plain text disebut deskripsi. Proses enkripsi dan deskripsi memerlukan suatu mekanisme dan kunci tertentu, dan kesatuan sistem ini sering disebut dengan cipher. Dalam ilmu kriptografi terdapat banyak cara atau algoritma yang dapat digunakan untuk proses enkripsi dan deskripsi suatu pesan. Menurut waktu kemunculannya, kriptografi dibedakan menjadi dua, yaitu kriptografi klasik dan kriptografi modern. Kriptografi klasik. Kriptografi dibedakan menjadi dua, yaitu kriptografi klasik dan kriptografi modern. Perbedaannya adalah apabila pada kriptografi klasik, proses enkripsi menggunakan perhitungan yang sangat sederhana dan dapat dilakukan dengan cara manual. Tetapi apabila pada kriptografi modern, proses enkripsi menggunakan perhitungan yang rumit dan melibatkan bilangan besar dan membutuhkan bantuan komputer. Adapun perbedaan lain yaitu apabila pada kriptografi klasik algoritma operasinya menggunakan mode karakter, sedangkan kriptografi modern algoritma operasinya menggunakan mode bit. Jenis algoritma kriptografi klasik ada dua, yaitu cipher substitusi dan cipher transposisi. Di sini saya akan menjelaskan cipher substitusi. Algoritma ini mula-mula digunakan oleh Kaisar Romawi bernama Julius Kaisar untuk menyandingkan pesan yang dikirimkan untuk para gubernurnya. Caranya adalah dengan mengganti, menyulih, atau mensubstitusi setiap karakter dengan karakter lain dalam susunan abjad atau alfabet. Misalnya, tiap huruf disubstitusi dengan huruf ketiga berikutnya dari susunan abjad. Dalam hal ini kuncinya adalah jumlah pergeseran huruf, yaitu K sama dengan 3. Monoalfabet, yaitu setiap karakter ciphertext menggantikan satu macam karakter plain text. Cipher substitusi disebut juga caesar cipher. Polyalfabet, yaitu setiap karakter ciphertext menggantikan lebih dari satu macam karakter plain text. Monograf atau unilateral, yaitu satu enkripsi dilakukan terhadap satu karakter plain text. Kemudian poligraf atau multilateral, yaitu satu enkripsi dilakukan terhadap lebih dari satu karakter plain text. Contohnya yaitu tiap huruf disubstitusi dengan huruf ketiga berikutnya dari susunan abjad. Dalam hal ini kuncinya adalah jumlah pergeseran huruf, yaitu K sama dengan 3. Tabel substitusinya yaitu sebagai berikut, kemudian plain text-nya yaitu Beni Prasetyo cakap sekali lalu dienkripsi menjadi sebagai berikut. Atau dapat juga dengan mengelompokkan ciphertext ke dalam N huruf. Misal 4 huruf, maka hasil enkripsinya sebagai berikut. Atau dapat juga dengan menghilangkan seluruh spasi dengan tujuan agar kriptanalasi susah untuk memecahkannya. Kemudian di sini ada aturannya.
Dan di sini ada jenis-jenis chipper substitusi. Satu, chipper abjad tunggal atau chipper substitusi sederhana. Satu karakter di plaintext diganti dengan satu karakter yang bersesuaian. Jadi fungsi chipperingnya adalah fungsi satu ke satu. Jika plaintext terdiri dari huruf-huruf abjad, maka jumlah kemungkinan susunan huruf-huruf chippertext yang dibuat adalah sebagai berikut. Chipper adalah kasus khusus dari chipper abjad tunggal di mana susunan huruf chippertext diperoleh dengan diperoleh dengan menggeser huruf-huruf alfabet sejauh 3 karakter. Kemudian ada chipper substitusi homofonik, yaitu setiap karakter plaintext dipetakan ke dalam salah satu karakter chippertext yang mungkin. Fungsi chippering memetakan satu ke banyak, misalnya huruf A dapat berkoresponden dengan 7, 9, atau 16, huruf B dapat berkoresponden dengan 5, 10, atau 23, dan seterusnya. Kemudian ada chipper abjad majemuk, merupakan chipper substitusi ganda yang melibatkan penggunaan kunci berbeda. Chipper abjad atau majemuk dibuat dari sejumlah chipper abjad tunggal masing-masing dengan kunci yang berbeda. Kebanyakan chipper abjad majemuk adalah chipper substitusi periodik yang didasarkan pada periode M. Misalkan plaintext-nya P adalah sebagai berikut dan hasil enkripsinya seperti ini. Kemudian ada chipper substitusi poligram. Blok karakter disubstitusi dengan blok chippertext, misalnya ABA diganti dengan RTQ, ABB diganti dengan SLL, dan lain-lain. Flavor chipper ditemukan pada tahun 1854, termasuk ke dalam chipper substitusi poligram dan digunakan oleh negara Inggris selama Perang Dunia I. Kemudian penutupnya, yaitu dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kriptografi klasik adalah sebuah teori kriptografi paling awal dan telah ada sejak zaman kerajaan Romawi. Dalam kriptografi klasik terdapat dua algoritma klasik, yaitu chipper substitusi dan chipper transposisi. Kedua algoritma ini memiliki beberapa jenis algoritma lagi dengan teori dan perhitungan yang berbeda-beda. Kriptografi klasik sendiri dinilai oleh banyak kalangan sebagai teori kriptografi yang mudah digunakan juga mudah dipecahkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.